Hai guys, Assalamualaikum. Kami kelompok Hensberg dengan beranggotakan saya sendiri, Jilanias Priyani Rudi, dengan NIM 240, 302, 334, dan teman-teman saya. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Jamas Manurung dengan NIM 240302, 332. Aku Alfian dengan NIM 240302, 356. Oke, jadi langsung aja ya guys. Kalian tahu gak sih kalau sebenarnya warna-warna indah yang ada pada gelembung sabun itu sebenarnya bukan dari cahaya pelangi ataupun dari pewarna. Warna tersebut muncul karena adanya fenomena fisika yang disebut dengan interferensi film tipis. Nah, dalam video ini kita bakalan bahas soal itu, jadi tolong ikutin sampai selesai ya. Dadah! Nah, teman-teman, sekarang coba kita amati gelembung sabunnya. Saat baru terbentuk, ia menyajikan sebuah pertunjukan cahaya yang memukau, menampilkan semua spektrum warna pelangi. Nah, warna ini tidak statis sebenarnya, teman-teman. Jika diperhatikan baik-baik, warnanya akan berubah terus-menerus. Dari merah, bergeser ke kuning, ke hijau, biru, hingga ungu. Dan ada satu bagian yang paling cepat berubah, yaitu bagian atas gelembung. Ia menipis, kemudian warnanya memudar, dan kemudian menjadi transparan. Ini adalah kunci dari fenomena yang akan kita bahas. Selanjutnya, untuk memahami keindahan ini, mari kita intip strukturnya. Gelembung sabun sebenarnya adalah film tipis yang terdiri dari lapisan air yang sangat-sangat tipis, diapit oleh dua lapisan sabun di luar dan dalam. Lapisan ini luar biasa halusnya, teman-teman, dengan ketebalan hanya dalam orde nanometer hingga mikrometer. Ketipisan inilah yang menjadi alasan utama mengapa gelembung bisa memantulkan warna. Mengapa ia berwarna? Jawabannya ada pada prinsip fisika yang disebut interferensi cahaya film tipis. Ketika cahaya putih mengenai gelembung, sebagian akan langsung dipantulkan dari permukaan luar, sebagian lagi menembus, lalu dipantulkan kembali dari permukaan dalam. Nah, kedua gelombang cahaya yang kembali ini akan bertemu dan saling berinterferensi. Interferensi ini apakah saling menguatkan yang disebut dengan konstruktif atau saling menghilangkan yang disebut dengan destruktif, bergantung pada tebal tipisnya lapisan air. Nah, teman-teman, berikut tabel warna terlihat, kondisi lapisan, dan keterangan interferensinya. Mari kita simpulkan temuan kita dengan melihat hubungannya. Yang pertama, saat lapisan sangat tipis, sekitar 200 nanometer, yang kita lihat adalah warna ungu atau biru tipis. Ini terjadi karena gelombang panjang seperti merah dihilangkan secara destruktif, menyisakan gelombang pendek. Kemudian, yang kedua, dengan ketebalan sedang sekitar 300-400 nanometer, terjadi interferensi konstruktif pada panjang gelombang menengah yang menghasilkan warna hijau atau kuning. Kemudian pada lapisan yang lebih tebal, yaitu di atas 500 nanometer, panjang gelombang yang lebih panjang seperti merah atau jingga mengalami konstruktif sehingga warna itu akan mendominasi. Dan yang terakhir, ketika film hampir mencapai ketebalan 0 nanometer, ia menjadi tidak berwarna atau transparan. Ini adalah interferensi destruktif sempurna. Dan yang kita tahu, di sini gelembung sebentar lagi akan pecah. Jadi, dari percobaan tadi, terlihat jelas ya teman-teman bahwa metode gelembung yang ditiup berhasil menampilkan pola interferensi yang jelas. Data yang kami peroleh sangat sesuai dengan teori. Semakin tipis lapisan film sabun, semakin ekstrem perubahan warnanya. Warna yang muncul bukanlah acak, melainkan mengikuti distribusi ketebalan yang dipengaruhi oleh gravitasi dan aliran fluida. Inilah bukti krusialnya. Bagian atas gelembung adalah yang paling cepat kehilangan warnanya dan menjadi transparan.
Di sini sebuah indikasi definitif bahwa lapisan sabun di sana menipis hingga batasnya.